perkenalkan, nama saya Nabila Kalsum Artedi dari jurusan akuntansi dari 2BD3 akuntansi dengan NIM 361224041. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan siklus pendapatan dan penerimaan kas dari salah satu perusahaan jajanan di Makassar. Nah, untuk topik bahasan pertama yaitu data flow diagram untuk aktivitas utama siklus pendapatan dan penerimaan kas versi perusahaan. Bisa dilihat gambar di samping saya. Sedangkan untuk data flow diagram untuk aktivitas utama siklus pendapatan dan penerimaan kas menurut kelompok kami, bisa dilihat gambar di samping saya. Selanjutnya yaitu flowchart untuk aktivitas utama siklus pendapatan dan penerimaan kas menurut perusahaan. Yang pertama yaitu bagian penjualan. Bagian penjualan menerima pemesanan dan mencatat pesanan pelanggan. Kemudian bagian penjualan membuat dua dokumen bukti pemesanan. Yang pertama, bukti pemesanan diberikan ke bagian produksi, dan yang kedua diarsipkan berdasarkan tanggal. Selanjutnya yaitu bagian produksi. Bagian produksi menerima bukti pemesanan dari bagian penjualan. Kemudian bagian produksi memberikan produk bersamaan dengan bukti pemesanan. Dan selanjutnya yaitu bagian pelayanan. Bagian pelayanan menerima bukti pemesanan dari bagian produksi, kemudian mencocokkan pesanan pelanggan. Jika tidak sesuai, maka produk tersebut akan dikembalikan. Nah, jika sesuai, maka menerima pemesanan produk tersebut lalu diberikan ke pelanggan. Selanjutnya yaitu bagian kasir. Bagian kasir menerima pembayaran dari pelanggan dan mencatat jurnal penerimaan kas dan membuat output jurnal penerimaan kas. Yaitu flowchart untuk aktivitas utama siklus pendapatan dan penerimaan kas menurut kelompok kami, dimulai dari bagian kasir. Bagian kasir melakukan input pemesanan pelanggan, kemudian bagian kasir membuat struk pesanan pelanggan sebanyak 2 lembar. Lembar pertama akan diberikan ke bagian dapur dan yang kedua akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Kemudian bagian dapur menerima struk pemesanan pelanggan dari bagian kasir, kemudian membuat pengambilan dokumen setengah jadi. Bagian dapur juga membuat dokumen pengambilan barang setengah jadi yang akan diserahkan ke bagian gudang. Bagian gudang akan menerima pengambilan barang setengah jadi dari bagian dapur dan melakukan persetujuan pengambilan barang. Jika tidak disetujui, maka dokumen pengambilan barang setengah jadi tersebut akan diserahkan kembali ke bagian dapur. Nah, jika diterima, maka bagian gudang akan menyiapkan bahan setengah jadi dan memberikan bahan setengah jadi tersebut ke bagian dapur. Selanjutnya dokumen PBSD akan diserahkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya yaitu bagian dapur. Bagian dapur menerima bahan setengah jadi dari bagian gudang, kemudian melakukan proses pengolahan produk setengah jadi dan memberikan produk tersebut ke bagian pelayanan bersamaan dengan dokumen struk pesanan pelanggan. Selanjutnya itu bagian pelayanan. Bagian pelayanan menerima struk pesanan pelanggan dari bagian dapur, kemudian mengantarkan produk tersebut ke pelanggan dan dokumen struk pemesanan pelanggan akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya yaitu bagian kasir. Bagian kasir melakukan verifikasi pembayaran. Nah, jika tidak sesuai, maka bagian kasir tidak menerima pembayaran. Nah, jika sesuai, maka bagian kasir akan menerima pembayaran. Selanjutnya bagian kasir membuat bukti-bukti penerimaan kas dan membuat dokumen bukti kas masuk, lalu diserahkan ke bagian akuntansi. Nah, bagian akuntansi menerima dokumen bukti kas masuk dan bukti PBSJ. Nah, jika tidak sesuai, maka dokumen tersebut tidak dilakukan pencatatan jurnal. Nah, jika sesuai, maka akan melakukan pencatatan jurnal penerimaan kas dan jurnal kartu persediaan.